yang lalu, ketika ada seorang atlet bertanding di tingkat internasional, kalau atlet itu boleh mendapatkan salah satu medali emas, perak ataupun perunggu, dia akan diundang ke istana, berjumpa dengan presiden, lalu dia akan diberikan bonus sejumlah uang, penghargaan terhadap prestasi yang dia boleh dapatkan. Kalau seandainya dari jemaat di GKI Pamanukan kemarin ada seorang siswa yang bisa berkiprah luar biasa, yang mengikuti Olimpiade internasional, kemudian dia mendapatkan medali emas ketika bertanya, bangga nggak kita sebagai warga Pamanukan melihat anak kita, sosok seorang siswa yang berprestasi di tingkat internasional? Bangga sekali. Ya, apalagi kalau dia dimati kayak Pamanukan, wow, bangga sekali. Ya, hadir kita akan adakan penyambutan kalauan bunga, lalu kita adakan pesta karena sosok pribadi orang yang berprestasi seperti ini. Tapi hal ini berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seperti catatan yang dicatat dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 13 menceritakan Yesus pulang kembali ke kampung halamannya yang namanya Nazaret. Dan sebelum kisah ini ditulis, kita baca kisah sebelumnya yang minggu lalu sudah disampaikan ketika Yesus itu menyatakan mujizatnya secara luar biasa. Bagaimana dia menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun yang menderita pendarahan, yang menjamah jumpa Yesus dan pendarahnya berhenti dan disembuh seketika. Luar biasa. Kemudian bagaimana Yesus pun bisa membangkitkan anak perempuan dari Yairus. Dia sudah mati, Yesus membangkitkan dia sehingga anak perempuan ini hidup kembali. Mujizat demi mujizat Yesus berkata. Dan orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Seharusnya orang-orang di kota Nazaret, tempat kelahiran Yesus dibesarkan di sana, harusnya bangga memiliki pribadi seperti Yesus. Tetapi justru respon orang-orang Nazaret berbeda. Ketika Yesus hadir di sana, Yesus masuk di rumah ibadat, Yesus mengajar orang-orang, mereka semua takjub mendengar pengajaran Yesus, hikmat Yesus miliki. Lalu mereka bertanya, hikmatnya dari mana? Kemudian mereka dengar mujizat demi mujizat Yesus tunjukkan Yesus perlihatkan. Mereka pun juga heran. Lalu mereka lihat lagi, kami kenal siapa orang tua Yesus. Kami kenal ibunya Maria. Kami kenal bapaknya seorang tukang kayu. Kami kenal saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan hikmat dan kuasa sedemikian besar? Pada akhirnya, apa yang mereka ungkapkan terhadap pribadi Yesus ini? Kita lihat catatan di dalam Injil Markus ini dikatakan seperti ini di ayat yang ketiga. Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak. Sedih. Ya. Sedih. Yesus hadir di kampung asal dia besarkan di sana di Nazaret, tetapi orang-orang Nazaret menolak dan kecewa atas pribadi Yesus. Sehingga perkataan Yesus katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat Nazaret. Setiap kita pernah nggak mengalami namanya penolakan? Pasti pernah ya. Gimana perasaan hati kita ketika kita mengalami penolakan? Sakit. Orang suka katakan sakitnya tuh di sini di hati. Sakit sekali. Apalagi kalau penolakan itu penolakan yang dengan terang-terangan diungkapkan oleh orang-orang
bicara tentang penolakan, itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, berkarya di suatu lingkungan tertentu, enggak semua orang akan menolak akan kehadiran kita. Enggak semua orang akan menolak pesan yang kita sampaikan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus meresponi penolakan ini. Hal yang pertama yang Yesus lakukan, Yesus tetap teguh menyampaikan pesan firman Tuhan. Oke, orang-orang di mana aku berasal menolak, nggak masalah. Aku nggak akan ngotot tetap bertahan di tempat itu. Aku akan pergi ke tempat lain di mana orang-orang sedang menantikan kehadiranku di sana. Jadi kita jangan sampai menjadi pribadi yang ketika mengalami penolakan lalu kita katakan sudah berakhir berhasil sesuatu dalam hidup. Aku menjadi pribadi yang tidak berguna, tidak berarti di dalam dunia ini. Enggak. Kita jangan sampai menjadi seorang pribadi yang hopeless, patah semangat ketika mengalami penolakan. Kristus ketika ditolak di Nazaret, dia tinggalkan Nazaret lalu dia pergi ke kota lain, ke tempat yang lain yang menantikan kehadiran Yesus di sana. Ini yang pertama dilakukan oleh Yesus. Dia meresponi penolakan ini. Dia tetap teguh untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang ada yang dijumpai, dan dia juga menyatakan mujizat demi mujizat di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, Yesus mempersiapkan dan mengutus murid-muridnya untuk menjadi utusan-utusan Kristus untuk membawa pesan firman Allah itu, agar mereka pun bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan ketika mereka akan diutus pun dikatakan Yesus memperlengkapi para muridnya dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ini yang Yesus lakukan. Jadi Yesus tidak menjadi kecewa, Yesus tidak menjadi patah semangat, tetapi dia tetap teguh untuk menjadi pembawa pesan kerajaan Allah itu. Dan dia mengutus para muridnya untuk menjadi utusan-utusan untuk menyampaikan pesan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan belajar pesan apa sebetulnya yang harus disampaikan oleh para murid ini. Kita akan melihat di dalam apa yang dikatakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ini. Injil Markus pasal yang ke-6 pesan yang mereka sampaikan itu adalah pesan tentang pertobatan. Ini menjadi pesan penting untuk disampaikan kepada setiap orang. Dan setiap kita pun diutus di tengah-tengah dunia ini sebagai pembawa pesan penting, itu pesan pertobatan untuk orang-orang sadar bertobat bahwa dia orang yang berdosa, dia membutuhkan pembebasan, anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Ketika kita menyampaikan
betul kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia sebagai pembawa pesan tentang pertobatan ini. Enggak semua orang akan menerima pesan ini. Orang-orang yang memiliki hati yang keras, dia akan menolak. Persoalannya bagaimana kita meresponi penolakan itu? Tetap teguh. Sehingga pernyataan yang dikatakan oleh kitab Yeskiel pasal yang kedua tadi, meskipun mereka menolak, mereka tetap harus tahu bahwa ada nabi Tuhan yang menyerukan berita ini, pesan ini. Mau menolak atau menerima itu urusan kalian. Yang penting pesan itu sudah disampaikan. Dan yang menarik kalau kita baca, ketika Yesus mengutus para muridnya untuk menjadi pembawa pesan, Yesus memberikan beberapa rambu-rambu atau pesan-pesan khusus untuk diperhatikan oleh para muridnya ini. Ada 3 pesan khusus yang Yesus ingatkan kepada mereka. Pesan yang pertama dikatakan, pada waktu mereka diutus, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Bapak Ibu sering gak melakukan sebuah perjalanan? Sering ya? Kalau melakukan perjalanan perlu gak bersiap? Perlu. Saya dari Jakarta terus hadir di PMK Lasis Priangan di Bandung. Kemudian dari Bandung kemarin malam saya baru ke Pemanukan. Untuk perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam. Saya mau persiapan. Ada persiapan baju, salinan, dan dia seperti itu. Ada juga bawa snack, minuman dan lain-lain. Yang penting ya. Jadi penting sekali ketika kita mau melakukan sebuah perjalanan, kita persiapkan segala sesuatu. Tetapi cukup aneh bagi kita. Ketika Yesus mengutus para muridnya, Yesus memesankan ini. Ketika engkau pergi, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa roti, jangan bawa bekal, jangan bawa uang, jangan pakai 2 helai baju. Waktu kita pikir lagi, kalau nggak bawa ini semua gimana nih? Ya, kalau zaman sekarang kan enak ya. Waktu kita mau pergi ditanya dompetmu perlu nggak dengan uang? Nggak perlu ada uang tunai, cukup kartu ATM. Ya, betul kan? Seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu kan belum ada seperti itu. Nah, kita boleh membayangkan. Yesus katakan jangan bawa itu. Kalau kau mau pergi boleh bawa tongkat dan boleh pakai alas kaki. Kenapa Yesus sampai berpesan seperti itu? Karena Yesus mau mengajar para muridnya. Ketika dia mau melakukan tugas sebagai seorang utusan untuk menyampaikan pesan penting, jangan sampai pembawa pesan belum apa-apa menuntut yang namanya fasilitas. Jangan belum apa-apa menuntut fasilitas. Repotnya nih kalau misalnya kalau ada orang hadir, belum apa-apa dia tanya fasilitas saya apa yang saya dapatkan. Repot. Kalau misalnya di GKI Pamanukan ada seorang hamba Tuhan mau datang pelayanan, dia bilang kepada majelis, kalau saya melayani di GKI Pamanukan, saya tinggal di mana? Ya, terus saya nanti dikasih makan apa? Kamar saya ada AC atau enggak? Terus macam-macam yang menulis segala sesuatunya. Sebagai majelis, welcome nggak terhadap kehadiran? Pikir-pikir dulu ya, belum apa-apa dan belum fasilitas seperti ini. Nah, Tuhan tak inginkan para muridnya ketika mereka menjadi utusan, jangan kau menuntut yang namanya fasilitas demi fasilitas. Tapi mereka harus mengedepankan karakter, kerendahan hati, dan mereka harus rela berkorban diri. Dan satu hal lagi diingat, mereka harus percaya dan beriman atas pemeliharaan Allah bagi hidup. Ini penting sekali. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga memelihara para utusan. Enggak akan ditelantarkan. Kalau mereka belum apa-apa mempersiapkan bekal ini dan itu, mereka meragukan dan akhirnya tinggal lagi berfokus pada tugas yang
buat penghidupanmu, aku yang akan mencukupkan itu. Percaya tidak kepada pemeliharaan? Mereka dituntut. Ketika saya membaca akan apa yang dikatakan ini, begitu menyentuh hati saya. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mau diutus menuntut dulu segala sesuatu ini. Fasilitas pokoknya tersedia dulu, baru aku mau melakukan tugas. Tuhan tidak inginkan terjadi hal seperti itu. Ini hal yang pertama. Terus hal yang kedua dikatakan, ketika engkau sampai di sebuah tempat, lalu engkau diterima di sebuah rumah, maka engkau harus tinggal dalam rumah itu sampai engkau meninggalkan kota itu dan pergi ke kota yang lain. Dalam arti apa? Dalam artian engkau bukan menjadi pribadi seorang utusan yang suka memilih-milih, membanding-bandingkan. Ini yang nyaman, ini yang tidak nyaman. Kalau ini nyaman, aku mau betah tinggal di sini. Kalau nggak nyaman, aku berpindah ke tempat yang lain. Tapi sekarang tidak demikian. Engkau menjadi seorang utusan, engkau harus bersyukur Tuhan boleh memberikan engkau kesempatan bisa tinggal di sebuah rumah. Ada orang yang digerakkan hatinya untuk menyambut kedatanganmu. Engkau bersyukur tinggal di tempat itu. Saya beberapa kali ketika mengambil cuti pelayanan, saya suka hadir di rumah-rumah warga yang menyambut kami apa adanya. Saya bilang bersyukur, melatih diri saya, melatih anak-anak saya untuk bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan. Pernah suatu kali beberapa tahun yang lalu kami sekeluarga pergi ke lereng Gunung Merbabu, ya, lereng Gunung Merbabu. Kemudian saya katakan kami mau tinggal di sebuah rumah warga di lereng Gunung Merbabu ini, dan tempatnya juga sangat sederhana sekali. Biasa kalau di kota kan lantainya lantai keramik ya, di sana lantainya lantai tanah. Kemudian hujan waktu kami nginap hujan tuh bocor lagi, ya. Jadi tuan rumahnya siap-siap pakai ember untuk menampung bocoran air. Tapi kami pun belajar. Ketika kami disambut di sebuah rumah, kami bersyukur bisa ada tempat kami bisa bermalam bersama. Apapun yang diberikan oleh tuan rumah, kami syukuri sebagai berkat Tuhan. Nah, Yesus ingin mengajar para muridnya, kalau engkau sampai di sebuah rumah, diterima di sebuah rumah itu, engkau tinggal di sana. Jadilah berkat buat rumah yang mana engkau bisa tinggal. Dan ketika Yesus pesankan, kalau engkau sampai di sebuah tempat, engkau menyampaikan pesan itu, tetapi orang menolak engkau, apakah engkau harus kotor ada di sana? Katakan enggak. Engkau tinggalkan tempat itu, engkau lepaskan debu dari kakimu sebagai sebuah peringatan bahwa mereka harus bertanggung jawab pribadi kepada Allah yang mengutus mereka untuk menyampaikan pesan ini. Jadi seorang utusan Tuhan tugasnya bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk memberikan pilihan pada mereka, menerima atau menolak. Bukan bernegosiasi, kan ya? Jadi ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita pun diutus menjadi pembawa pesan penting tentang pertobatan dan anugerah keselamatan dengan beriman percaya pada Yesus. Pada waktu kita ditolak, kita nggak perlu potong-potongan, apalagi lancar-lancar, nggak perlu. Tugas kita hanya menyampaikan pesan itu. Dia terima anugerah bagi dia mendapatkan keselamatan. Dia menolak tanggung jawab dia pribadi kepada Allah. Saya sudah lakukan tugas saya, engkau menolak, engkau bertanggung jawab kepada Allah, menerima konsekuensi atas perbuatan diri itu.
Tuhan pesankan, jangan sampai engkau lupa diri. Ya. Ketika engkau sudah berhasil menjadi seorang pembawa pesan, kalau engkau merasa dirimu hebat, bangga, tinggi hati dan sombong, hati-hati. Keberhasilanmu sebagai seorang pembawa pesan itu bukan karena kehebatan, tapi karena kuasa Allah yang menyertai. Sehingga sikap kita pada waktu pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik, kita harus menjadi pribadi kita rendah hati. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Tuhan yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Pembacaan yang kedua tadi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 10. Ini adalah sebuah kesaksian yang diungkapkan oleh Paulus. Paulus di dalam latar belakang kehidupan dia seorang yang sebetulnya sangat membenci yang namanya Kristen. Dia sering kali menganiaya orang-orang yang mengaku sebagai orang yang percaya pada Yesus. Dia tidak segan-segan menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen waktu itu. Tapi dia mengalami anugerah dari Allah. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus, dia ditangkap, lalu dia mengalami jamahan Tuhan. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Yang semula menjadi penganiaya jemaat Tuhan, sekarang dia menjadi seorang yang begitu gigih memberitakan tentang Injil Kristus ini. Dan yang luar biasa dikatakan, dia mengalami pengalaman rohani yang sangat luar biasa yang dia ungkapkan di dalam 2 Korintus ini. Bagaimana dia tampilkan seorang sosok pribadi, seorang laki-laki yang mendapatkan istilahnya itu apa? Pengalaman rohani yang diangkat, betul ya? Diangkat ke surga dan diperlihatkan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seorang sudah mengalami pengalaman rohani seperti ini, bisa nggak membuat dia menjadi pribadi yang sombong? Bisa. Meninggikan diri. Karena rasul-rasul lain tidak alami kondisi seperti itu, tapi dia alami. Dia bisa sombong. Zaman sekarang aja ya, orang yang belum pernah datang diangkat ke surga aja, ceritanya seperti orang yang hebat sekali. Pernah dengar ya? Kesaksian bolak-balik turun bumi surga saya bilang enak banget, seperti dari Bandung ke Pamanukan bolak-balik seperti ini. Tapi dia bangga. Dia datang ke surga, dia minum kopi oleh Tuhan. Saya bilang, kapan Tuhan ada yang minum kopi di surga sama-sama? Membuat luar biasa sombong. Tujuan itu apa sih? Namanya diajukan seperti pribadi orang yang wah sayang Tuhan luar biasa. Apa betul seperti itu? Tanda-tanda besar. Paulus yang mengalami pengalaman rohani seperti itu, dia tidak menjadi sombong, tapi dia tetap merendahkan diri. Sehingga dia katakan, pada waktu aku mengalami pengalaman rohani demikian, Tuhan memberikan seorang putusan iblis dalam diri, kelemahan dalam diri, supaya apa? Aku tidak menyombongkan diri atas segala sesuatu. Dan kalau kita belajar dalam kehidupan Rasul Paulus, keberhasilan dia ketika dia menyampaikan pesan itu, luar biasa. Bukan hanya lintas kota, tapi lintas benua. Ya, jangan lupa lintas benua. Ya, bukan hanya lintas negara, tapi lintas benua. Asia plus Eropa yang sama. Hebat. Dia bisa memberitakan Injil dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh pelayanan dia memberitakan Injil. Banyak jemaat-jemaat yang bisa didirikan oleh pelayanan dari Rasul Paulus. Tetapi pernyataannya katakan, meskipun segala sesuatu dia bisa capai, dia belajar untuk merendahkan diri. Nah, hari ini kita boleh diingatkan sebagai umat Tuhan yang bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan, bicara tentang keteguhan seorang pembawa pesan. Kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam konteks
dihadirkan. Untuk apa kita dihadirkan? Menjadi pembawa pesan. Pesan apa yang akan kita sampaikan? Tentang pertobatan. Menceritakan tentang pribadi Yesus. Dimanapun kita dihadirkan, baik kita di pekerjaan kita, ketika kita membuka toko perjuangan, ketika kita hadir di sekolah sebagai seorang guru atau seorang pelajar, dimanapun kita dihadirkan sebagai pembawa pesan itu, menceritakan tentang pribadi Yesus. Soal mereka menerima atau menolak itu tanggung jawab kita. Tugas kita adalah sebagai pembawa pesan. Sampaikanlah pesan itu. Kalau kau ditolak, mengalami penolakan, bukan berakhir tugasmu sebagai pembawa pesan. Kita menjadi seorang yang tangguh. Tetap jalankan tugas saya. Sampai kapan selesainya? Tugas sebagai pembawa pesan sampai kapan selesainya? Sampai kita diwisuda, dapat gelar 30 ALM, almarhum, baru selesai. Sebelum kita diwisuda dapat almarhum, gelar ALM, tugas kita tetap berlangsung seumur hidup ini. Kalau kau ditolak, bukan berarti berakhir tugas. Engkau masih ada kesempatan untuk menyampaikan kepada pribadi-pribadi yang lain. Engkau ditolak, berdoakan dia. Tuhan jamah ini. Ada waktu Tuhan yang tepat akan dijamah oleh Tuhan biar dia bisa menerima anugerah tersebut. Kalau engkau berhasil diterima pesan yang disampaikan, banyak orang bertobat dari pesan-pesan yang kau sampaikan, berita Injil kau sampaikan. Jangan membuat dirimu sombong. Ya, jangan kau katakan, ini saya bawa jiwa buat kau karena aku hebat. Bukan. Kau bisa memenangkan jiwa karena Tuhan beranugerah. Jadi dalam melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, kita diajarkan bahwa penolakan yang dialami oleh seorang pembawa pesan tidak membatalkan karya kasih. Pesan tentang kasih Allah harus tetap kita sampaikan kepada semua orang. Dan karakter yang paling penting untuk kita ingat, seorang pembawa pesan harus selalu memiliki karakter kerendahan hati dan hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus yang kita menjalankan tugas kita. Pada waktu kita sudah melaksanakan tugas kita, Tuhan katakan, engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Saya sangat bersyukur selama perjumpaan dengan rekan sepelayanan almarhum Bapak Dahana Musaibu. Berapa kali saya berjumpa ketika PMK di proses pelayanan, dia selalu hadir. Waktu percakapan gereja libur, waktu saya percakapan gereja libur, dia juga hadir. Ya. Dia sudah mengakhiri segala sesuatu. Tugasnya sebagai pembawa pesan sudah selesai. Kita yang pernah mendengar pesan-pesan firman yang disampaikan, kita masih ada tugas. Jemaat di KAI Pamanukan masih ada tugas. Untuk apa? Meneruskan pesan. Jadilah saksi-saksi